Ulangan pasal 10 ayat 12-16. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Baca juga Mazmur pasal 19. Hati yang disunat bagian pertama. Saudara-saudara, dengan berdiri di dataran Moab, Musa berbicara kepada bangsa Israel. Mereka akan memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan. Musa mengingatkan umat Tuhan itu akan Taurat Allah dan memaparkan di hadapan mereka tuntutan-tuntutan Allah. Ini bukan tuntutan yang kecil. Apa yang Allah minta dari umatnya itu harus dipahami secara komprehensif, mencakup kehidupan lahiria maupun batinia. Mereka harus takut akan Allah dalam hati mereka dan berjalan secara lahiria dalam perjalanan jalannya. Mereka harus mengasihi Tuhan Allah dalam hati mereka dan beribadah kepadanya dalam hidup mereka. Singkatnya, Allah menuntut dari umatnya ketaatan yang total dan komplit. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara-saudara, pada saat yang sama, tuntutan-tuntutan Allah bukannya tidak beralasan. Pertama, tuntutan-tuntutan itu disusun dalam perintah-perintah yang baik. Ini adalah kesadaran yang krusial. Taurat Allah bukan mekanisme yang menyimpang untuk memuaskan keinginan yang jahat. Taurat Allah bukan alat yang jahat daripada penindasan yang didukung oleh Allah. Taurat bukanlah hasil yang tidak konsisten dari kelalaian yang sesuka hati. Bukan. Taurat Allah dimaksudkan agar baik keadaanmu. Allah telah mengemukakan dalam hukum moral itu standar-standarnya yang adil dan kudus, supaya kita bisa mengetahuinya dan hidup sesuai dengannya. Dia adalah pencipta alam semesta. Standar lain apakah yang mungkin dapat digunakan? Siapakah yang bisa melampaui atau bahkan sekedar menyamai hikmat Allah dalam merancang sebuah aturan yang lebih baik, yang dengannya kita harus menata hidup kita. Roma 11 ayat 33-34 berbunyi demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Demikian juga Yesaya pasal 55 ayat 8-9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi, merupakan kebodohan jika kita melawan hukum-hukum Allah. Manusia sebagai ciptaan ini sering berpikir bahwa berusaha bebas dari hukum moral Allah
merupakan usaha yang bisa membawa kebaikan. Ini adalah kesalahan yang fatal. Saudara-saudara, sudah jelas kita hidup pada masa kebutaan moral yang mengerikan. Dunia ini tampaknya diarahkan untuk mencungkirbalikan tatanan moral yang berasal dari Allah. Keburukan telah diubah menjadi kebajikan. Kedagingan telah menjadi kesucian baru. Percabulan menjadi kesetiaan baru. Penyimpangan menjadi kesalehan baru. Otonomi manusia telah dinaikkan ke atas takhta untuk menggantikan Allah. Tetapi dibebaskannya manusia dari Taurat Allah adalah malapetaka yang tidak kalah dengan dibebaskannya kereta dari relnya. Apakah kamu mengakui bahwa Taurat Allah dimaksudkan agar baik keadaanmu? Maukah kamu memberi seluruh hidupmu oleh anugerah Allah untuk mentaati Taurat Allah yang baik ini dengan segenap hati dan jiwamu? Taurat Allah harus dirangkul, bukan dilawan. Saudara-saudara, jangan menjauh dari Taurat Tuhan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, maka akan baik keadaanmu. Mari bertekun belajar firman Tuhan dan semakin giat dalam pelayanan. Mari melayani bersama kami, HOR Ministry.